Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Salma. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai review paper tadi yang belum sempat kami presentasikan. Silakan kepada Andi untuk share screen-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Akbar dengan NIM 120150118 dari perwakilan kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan untuk teman-teman saya. Yang pertama ada Rifki Iqbal dengan NIM 120150072. Yang kedua ada Iyah Kirana 120150113. Ada Rizky Pratama 120150034. Ada Irigi Dava 120150098. Ada saya sendiri Muhammad Andi Akbar dengan 120150118. Kemudian ada Yohanes Pardi dengan NIM 120150073. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Baik, kita memulai pada presentasi pada malam hari ini dengan judul permodelan air tanah. Permodelan air tanah ini pada zona sulit air bersih desa Sijantang, Kota Sawah Lunto menggunakan formulasi Water Seismic Index. Disusun oleh Ikhwan Safrima, Dwi Pujastuti, Ahmad Fauzi Pohan. Apa itu air tanah? Air yang terdapat dalam lapisan atau batuan di bawah permukaan tanah. Apa itu aliran air tanah? Aliran yang terjadi di bawah permukaan air tanah ke elevasi yang lebih rendah yang akhirnya menuju sungai atau langsung ke laut. Metode tempat merupakan gambar 1 menjelaskan dari peta lokasi penelitian, yang gambar kedua adalah lintasan seismik refraksi. Tempat Sijantung, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto, berjarak 92 km arah timur laut Kota Padang. Letak geografisnya terletak antara 100 derajat 45 30.11 sampai 100 derajat 45 29.79 dan 036 26.39 sampai 036 25 86. Akuisisi data dilakukan pada 3 lintasan yang akuifernya dianggap bagus dari geologi maupun keberadaan sumur di Desa Sijantang. Penelitian dilakukan dengan baik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, hasil dan diskusi.
Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, nilai kecepatan rata-rata rambat gelombang kompresi seismik seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, di mana pada tabel diketahui bahwa nilai V1 mewakili lapisan pertama dan V2 mewakili lapisan kedua. Nilai kecepatan rambat gelombang yang mengalami perubahan menunjukkan adanya perbedaan litologi bawah permukaan. Dengan demikian, dapat diindikasi adanya bidang batas antara kedua lapisan pada ketiga lintasan tersebut. Untuk mengetahui sebaran dari akuifer, didapatkan data kecepatan rata-rata gelombang geser atau shear untuk ketiga lintasan seperti pada tabel 2. Pada tabel diketahui nilai kecepatan rambat gelombang geser pada ketiga lintasan lebih kecil dari nilai kecepatan gelombang kompresi. Selisih nilai digunakan untuk menentukan sebaran dari nilai WSI yang menunjukkan keberadaan dari muka air tanah. Selisih kecepatan gelombang kompresi dan gelombang geser yang besar dapat membuktikan bahwa gelombang telah menempuh suatu cairan yang berada di bawah lapisan permukaan tanah karena ketidakmampuan gelombang geser melewati suatu fluida. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan dari tabel yang telah dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan data kecepatan gelombang yang didapat dan kita sesuaikan dengan data kecepatan gelombang material berdasarkan sumber Telford dan kawan-kawan tahun 76, maka dapat didapatkan jenis batuan untuk setiap lintasan. Untuk lapisan pertama itu kedalamannya kurang dari 6 meter dengan kecepatan rata-rata gelombangnya sekitar 405,50 meter per sekon. Terus itu merupakan lapisan teratas atau topsoil, yang mana itu merupakan sebuah zona pelapukan dengan lapisan kedua kedalamannya adalah 13,2 meter dengan kecepatan rata-rata rambatnya adalah 659,80 meter per sekon. Itu merupakan lapisan pasir bawah atau wet. Terus lintasan T pada lapisan pertama kedalamannya kurang dari 7,7 meter dengan kecepatan rata-rata gelombangnya 313,89, itu merupakan lapisan tanah teratas. Dan lapisan keduanya kedalamannya berkisar 16 meter dengan kecepatan rata-rata hambatnya ada 550,70 meter per sekon. Itu merupakan lapisan kering atau dry dan juga pasir basah. Lalu pada lintasan U pada lapisan pertama kedalamannya kurang dari 5,3 meter dengan kecepatan rata-rata gelombangnya itu berkisar 350,19 meter per sekon. Itu merupakan lapisan teratas atau zona pelapukan. Lalu lapisan keduanya itu adalah dengan kedalaman 11,5 meter dan memiliki kecepatan berkisar 564,80 meter per sekon yang merupakan lapisan pasir basah. Selanjutnya ini adalah pemodelan tomografi dari lintasan yang air tanah ini didapatkan Oke, dilanjut ya. Untuk yang ini, untuk hasil dari pemodelan tomografinya menggunakan metode grading minimum kurvatur, itu merupakan sebuah metode di mana data yang kita dapatkan kita sebarkan dalam sebuah bidang XYZ dengan persebaran yang merata di antara XYZ itu.
Lalu data itu ada yang berdasarkan gelombang geser, ada juga berdasarkan gelombang yang lapisan 1 dan 2. Untuk gambar yang pertama ini, pemodelan topografi 2 dimensi lintasan es itu, kita dapatkan bahwa lintasan es itu dia ada satu refraktor atau gelombang yang mempunyai tingkat gelombang yang tinggi itu. Ada lapisan pertama itu dia cepat lambatnya dari 0 sampai 500 meter per sekon, dan lapisan keduanya itu berkisar dari 500 sampai 1200 meter per sekon. Nah, dari kedalaman perlapisan ini, di lintasan es didapatkan bahwa lapisan yang paling atas itu adalah topsoil atau zona pelapukan watering zone, dan lapisan kerikil atau gravel. Dan yang kedua itu merupakan lapisan basah wet atau tanah liat, atau bisa juga lempung, dan lempung lanau atau liat berpasir. Ini berdasarkan dari Telford tahun 1976. Lalu gambar yang kedua itu pemodelan tomografi 2 dimensi pada lintasan T. Didapatkan juga satu buah refraktor yang memiliki kontur yang terjal, lapisan permukaan yang bergelombang. Tapi di situ juga terdapat 2 spot, yaitu yang memiliki interval kecepatan yang perbedaannya sangat tinggi. Yang pertama itu lapisan pertama dari 0 sampai 300 meter per sekon, dan lapisan yang kedua itu 350 sampai 1000 meter per sekon. Dari kedalaman ini, dengan berdasarkan kecepatannya juga, didapatkan perlapisan pertama pada lintasan T ini merupakan lapisan tanah atas, dan lapisan kedua ini merupakan lapisan tanah pelindung. Bisa berupa lapisan pasir basah, pasir kering, lempung, lanau, dan lempung lanau. Itu juga berdasarkan klasifikasi Telford dan kawan-kawan 1976. Dan gambar yang paling bawah ini pemodelan tomografi 2 dimensi pada lintasan U, itu menunjukkan juga satu buah refraktor yang sangat memiliki kontur yang bergelombang. Dia ada satu interval yang sangat besar. Lapisan pertamanya itu cepat gelombang rambatnya itu 400 sampai 1000 meter per sekon. Dan dari nilai ini didapatkan bahwa lapisan pertama itu adalah lapisan tanah atas, dan lapisan tanah yang kedua ini dikatakan sebagai pasir bawah atau tanah lempung. Itu juga menurut klasifikasi dari Telford dan kawan-kawan 1976. Nah, jadi dari adanya pemodelan tomografi ini dapat disimpulkan bahwasanya kalau misalnya lintasan pada es itu adalah diinterpretasinya itu aquifer itu sangat baik adanya. Lalu pada lintasan T itu sama, karena berada pada lapisan pasir kering dan basah, lintasan T juga dia memiliki aquifer yang baik. Nah, kalau untuk tomografi yang lintasan U, ketika kita menggunakan metode yang seismik itu, didapatkan bahwa air resapan pada daerah U itu berhenti. Jadi aquifernya buruk. Maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian itu didapatkan bahwa lapisan pertama itu rata-ratanya ada lapisan tanah teratas, topsoil, kerikil, gravel. Lapisan tanah yang kedua itu berupa lapisan kering, dry, atau pasir basah, bisa juga lempung. Dan ini sesuai dengan peta geologi daerah Sitanjang, bahwa daerah Sitanjang itu dia berada pada formasi Sangkarewang yang memiliki endapan pasir. Nah, keberadaan batuan lempung ini sesuai kembali dengan penelitian yang dilakukan oleh Vinura dan kawan-kawan tahun 2018, bahwa formasi Sangkarewang ini memiliki endapan batu pasir yang selang-seling dengan batu lempung. Jadi berdasarkan bentuk lahan dan lapisannya dapat disimpulkan bahwasanya untuk daerah S itu dikatakan sebagai tingkat yang mudah air. Pada daerah T juga, pada daerah T maksud saya itu dikategorikan sebagai daerah yang tingkat memiliki ketersediaan airnya sangat sulit, dan juga pada daerah U itu digolongkan sebagai daerah yang mudah air gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu untuk pemodelan kedalaman air tanah pada zona sulit bersih air Desa Sitanjang, Kota Sawah Lunto menggunakan formulasi WSI (Water Seismic Index). Jadi hasil penelitiannya dapat menunjukkan bahwa daerah bekas tambang yang notabene-nya tidak bisa ada lagi aquifer, ternyata setelah dilakukan penelitian di daerah tersebut masih memiliki ketersediaan air yang masih dapat digunakan oleh masyarakat. Demikian Ibu presentasi dari perwakilan kami dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.